Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apa kabar? Nah, kita ada di satu tahun yang sangat spesial dan ini bukan sekedar tahun yang baru. Tahun 2020 disebut satu dekade, jadi satu fase 10 tahun yang sangat menentukan. Ketika tahun 2019, saya sudah banyak berkhotbah bagaimana tahun 2020 akan disebut the greatest shaking akan dimulai. Itu yang disebut the beginning of the great shaking. Jadi kita masuk satu era yang disebut the new beginning, the new era, dan the new season. Nah, jadi saat ini yang dibutuhkan adalah satu komunitas. Kalau bangsa Israel disebut suku. Kenapa satu suku sangat dihargai oleh Tuhan pada masanya waktu itu, bahkan melebihi suku Yehuda sekalipun, itu suku Isakar. Itu ada di dalam 1 Tawari 12 ayat 32. Saya bacakan ayat ini. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Kenapa suku ini penting dan suku ini memiliki satu karakter gift, ya, itu pemberian Tuhan yang tidak dimiliki oleh suku lain? Dua hal. Yang pertama, dia mengerti waktu. They know the season. Yang kedua, they know exactly what to do. Dia mengerti dan mengetahui apa yang harus dia perbuat tanpa salah langkah. Akurasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Firman Tuhan berkata angkatan demi angkatan. Generation from the generation to generation. Tetapi bahasa Inggrisnya disebut one generation. Ini satu misteri Bapak Ibu Saudara. Ini apakah salah terjemahan atau bagaimana? Saya menggali ayat ini. No, Tuhan katakan, this is the generation, one generation yang disebut shall praise your works to another. Jadi generasi kita yang ada di saat ini akan men-sharekan kebesaran Tuhan kepada yang lain. This is about the generation. Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi kita ke depan, generasi apa? Model bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Saya bergumul di hadapan Tuhan mengenai hal ini. Jangan sampai saya mengerjakan hal yang tidak efektif. Bahkan tidak disuruh Tuhan. Atau saya nge-keep sesuatu yang sebetulnya kita harus lepaskan itu. Bukan kita keep. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ada kalau suku-suku di pedalaman mau nge-trap monyet. Seekor monyet. Apa yang dia lakukan? Dia taruh pisang di dalam batok kelapa. Jadi pisangnya dia ambil dan tangannya nggak bisa keluar. Jadi dia kena trap. Karena dia tidak mau lepaskan pisang itu. Nah, jangan sampai kita punya pemikiran yang bodoh seperti itu. Karena kita harus mengerjakan yang kekal dan mencari yang kekal. Carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, kalau berbicara mengenai generasi, itu berbicara angka 40. 40 means one generation, satu generasi. Jadi 2020 ini adalah shifting from the generation to the next generation. Angka 40 itu, angka 40 itu artinya transfer. Angka 40 artinya transformation. Daud berusia 30 tahun menjadi raja dan 40 years, 40 tahun dia memerintah sebagai raja yang dipenuhi dengan
kemuliaan. Dia terus menang. Ya di dalam peperangan. Cuman sekali lagi ketika Ahan berkhianat, dia kalah. Nah lalu kita lihat juga Salomo memerintah selama 40 tahun juga masa kemegahan Raja Salomo. Nah kita lihat Indonesia. Saya orangnya observasi Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020 saya tarik ke belakang. Saya cari data-data. Saya buka buku-buku catatan saya. 1980, 1980, selama beberapa tahun ke depan, saya tuh tinggal di Bandung. Waktu itu masih di Bandung. Dan itu zaman dimana persekutuan doa marak di mana-mana. Dan itu KKR mulai dilaksanakan di Stadion Utama. Dan KKR yang luar biasa. Dan mulai visi muncul menjadi gereja-gereja baru. Dan sekarang sudah menjadi mega church. Tanya gereja-gereja yang jumlah ribuan-ribuan. Mereka hampir 40 tahunan. Ulang tahun ke-40. Nah 1980 tarik lagi ke belakang. 1940 sampai 1945 itu shifting besar. Indonesia mengalami kemerdekaan. The baby Indonesia, the baby was born. Nah, itulah lahirnya negara Indonesia. Jadi, kalau saya tarik lagi ke depan 2020 sampai 2060, saya katakan Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan ngomong, this is going to be the last generation. Oh my God. Iya, kalau saya pikir 2060, apakah Tuhan belum datang? Apakah Perang Dunia Ketiga belum terjadi? Sudah usia berapa kita? Nah, yang saya pikirkan adalah bonus demografi Indonesia. Banyak anak-anak muda yang gak punya visi. Parah sekali. Apalagi anak muda rajin di gereja, melakukan pekerjaan Tuhan di gereja, but they don't know what to do. Tahu nggak, tragedi terbesar kehidupan manusia adalah hidup tanpa tujuan. Menurut penelitian, kalau kita pergi ke kuburan Kristen, rata-rata orang yang dikubur itu, bukannya mau ngejudgment, ini penelitian, mereka itu mati dalam tragedi. Kenapa? Karena 90% potensi tidak digunakan. Mereka mati dalam potensi, mengubur potensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedang shifting to the new era, atau yang disebut new normal. Ada seminar yang sekarang dilakukan itu sangat penting, namanya change management. Manajemen untuk berubah. Ternyata yang paling sulit manusia itu merubah pola pikirnya. Karena sudah nyaman, gak mau berubah. Dan bagaimana kita juga harus to be effective dalam zaman sekarang. Dan kita menjadi sesuatu objek yang disebut multiplier effect. Apa itu multiplier effect? Lakukan sedikit tapi bermultiplikasi faedahnya. 5 roti 2 ikan, efeknya apa? 5.000 laki-laki tidak kelaparan. Kita tahu kalau laki-laki kelaparan seperti apa, Bapak Ibu. Emosi, boro-boro bisa dengar firman Tuhan. Gak konsentrasi. Nah, efeknya 5.000 laki-laki kenyang, plus perempuan, plus anak-anak, plus 12 bakul. 12 bakul diberi makan, memberi makan kemana lagi tuh? Tetapi efek multipliernya apa? Mujizat itu terjadi dan sampai sekarang kita melihat mujizat itu jadi patokan buat kita semua. Dan Yesus selalu membuat mujizat, tidak pernah 2 kali yang sama. Nah, di Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040, Indonesia akan mengalami masa
bonus demografi yakni jumlah penduduk usia produktif berusia 15 sampai 64 tahun. Jadi lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif. Usia tidak produktif itu yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Jadi bayangkan pada bonus demografi tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% sampai 70% dari jumlah penduduk yang diproyeksikan di Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Jadi 2020 kalau kita nggak punya visi begini, doomsday. Dan gereja juga akan jadi museum kalau kita tidak punya prioritas to save the generation today. I want to speak to all of you, the young generation. Raise up. Kalian bukan mau mengubur potensi kalian, tetapi kalian harus muncul roh Anda. Dan bagaimana Anda harus menjadi generasi yang excellent, unggul, punya visi ke depan. Karena bonus demografi ini adalah tantangan sekaligus kesempatan besar. Indonesia harus belajar dari kegagalan Brasil dan Afrika Selatan. Saya baru-baru ini juga pergi ke Brasil ketika awal tahun. Bonus demografi di Brasil itu di awal tahun 1970 dan berakhir tahun 2018 yang lalu gagal. Kenapa? Ini negara-negara Kristen Katolik. Tapi coba kita pergi ke kampung-kampung yang disebut favelanya. Umur 9 tahun mereka udah narkoba. 11-13 tahun mereka pengedar narkoba. Perempuan-perempuan, gadis-gadis umur 13 tahun udah jual diri. Mereka Kristen. Tetapi kenapa nggak dilatih? Karena mereka, they don't know. Karena mereka hanya percaya masuk Kristen, masuk surga. They don't know bagaimana untuk menjadi garam, menjadi terang. Jadi Brasil dianggap gagal mempersiapkan diri sejak awal periode bonus demografi dimulai. Jadi yang kedua negara yang gagal dalam mempersiapkan bonus demografi itu Afrika Selatan. Dua-dua negara Kristen. Mengakibatkan 53% generasi milenial di Afrika Selatan menganggur, pengangguran sekarang, demo, merusak Anda. Aduh, saya pergi ke sana berkali-kali, koper saya selalu dijebol terus. Kenapa? Itu negara paling tidak aman. Anda jalan sendiri di Brasil, di Rio de Janeiro, Anda ditangkap polisi. Kenapa? Nggak aman. Kenapa? Terlalu banyak pengangguran. Useless. Generasi yang disebut useless, gak ada guna. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasa ini materi sangat penting pada saat ini untuk membuka wawasan kita, menangkap satu visi secara makro, jangan hanya mengerjakan hal yang mikro terus. Bahwa kita sedang memasuki satu era yang disebut revolusi 4.0. Dan kita menghadapi satu masa yang disebut VUCA. V-U-C-A. Apa itu VUCA? VUCA itu yang pertama adalah volatility. Apa itu volatility? Perubahan yang cepat sekali, like a flash. Jadi generasi sekarang generasi flash, cepat. Bayangkan dalam berapa tahun ke belakang saja, kita udah dipusingkan dengan IoT, Internet of Things. Semua pakai internet, komputerisasi. Belum itu selesai, udah artificial intelligence. Apa tuh? Penggantian kecerdasan otak manusia. Belum kita tahu itu udah virtual reality. Waduh, itu VR itu mengerikan. Sekarang gereja mau pakai VR nanti ke depan. Pendetanya sudah almarhum, bisa bangkit lagi, bisa khotbah lagi. Itu namanya black hole, Bapak Ibu sekalian, teknologi. Yang buta, nggak ngerti purpose teknologi, itu bisa jadi black hole. Itu menyedot, ya, seperti game itu menyedot, edik, gitu kan. Lalu itu belum selesai, sudah ada Bitcoin, ada apa lagi, cryptocurrency dan sebagainya. Dan kita ke depan diperhadapkan dengan generasi yang disebut 5G,
5G ini, waduh, virusnya itu lebih mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya perang yang disebut perang teknologi. Itu V-nya. U-nya uncertainty. Apa itu uncertainty? Tidak ada jaminan kita bisa aman dan nyaman. Makanya firman Tuhan katakan, hei, kalau pusing, pusingin yang hari ini karena besok ada pusing sendiri. Jadi semuanya nggak ada yang namanya mapan. Gak ada jaminan bahwa itu akan safe. Tidak ada jaminan kita akan aman dan mapan di situ. Lalu yang ketiga, C, complexity. Complexity itu adalah kompleksitas. Yaitu masalahnya apa? Segala sesuatunya kompleks. Jadi regulasi pemerintah aja bisa berubah-berubah. Sekarang PSBB, transisi. Wey, muncul lagi corona tinggi. Lock lagi. Bisa berubah lagi tuh. Mall tutup lagi. Nah, lalu banyak kompetisi. Dan kompetisinya ini nggak sehat. Karena banyak muncul haters. Khotbah apa juga pasti banyak haters. Bisa muncul haters. Nah, bully lah. Gak setuju zaman dulu, mana berani khotbah ditentang. Kan itu suara Tuhan. Tetapi sekarang haters bisa muncul di mana-mana. Lalu ada disrupsi teknologi. Apa itu? Itu di mana perubahan secara teknologi. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur jawab, kalau Bapak Ibu pergi ke restoran, ada dua restoran, yang satu pakai pelayan biasa, yang satu pakai robot, lebih percaya mana? Robot lebih bisa dipercaya, lebih higienis. Nah, kenapa? Karena kita losing trust. Apalagi sekarang pandemi COVID-19, kita sama temenan aja mesti pakai masker, jangan-jangan teman kita OTG. Jadi bayangkan, ini kita harus ada social distancing dan lain sebagainya. Terus perubahan pola konsumsi. Ini terjadi di seluruh dunia, Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia saja. Lalu A, yang terakhir fukanya A-nya adalah ambiguity. Ambigu. Apa itu ambigu itu? Ini generasi yang confused jujurnya. Membingungkan. Gak ada yang bisa jadi patokan. Jadi tidak bisa memakai strategi yang lama. Jadi bagaimana? Ada 10 tips untuk menghadapi zaman yang disebut VUCA ini. Yang pertama, skill. Skill apa? Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Satu hari berapa orang yang konseling sama saya, ujung-ujungnya hanya sebutnya krisis ekonomi. Tapi bisa ke stres, bisa ke depresi, bisa ke KDRT, bisa macam-macam. Responnya bisa bermacam-macam. Nah, jadi kita harus minta hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa punya skill untuk menyelesaikan masalah yang begitu kompleks ke depan. Karena after pandemic ini, apa yang terjadi? Krisis ekonomi yang disebut crash, world crash economic. Yaitu krisis ekonomi skala dunia. Tapi bukan hanya itu saja, efek yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian apa? Adalah di mana mental illness. Bayangkan WHO saja, dirjennya katakan bahwa kita harus hati-hati mengenai COVID ini. Sekarang beliau ngomong begini, jangan selalu ngeliat atau mendengar berita mengenai COVID. Cukup 2 kali sehari. Karena beliau katakan sekarang yang lebih mengerikan dari COVID-19 adalah 1/4 penduduk bumi mengalami mental illness. Apa itu? Sakit kejiwaan, bukan sakit jiwa. Itu adalah stres. Emosi yang tidak bisa terkendali. Nah, kita harus memiliki satu skill untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begitu kompleks ke depan, dan hanya hikmat Allah yang bisa menyelesaikan ini. Yang kedua,
Critical thinking. Itu kemampuan berpikir secara kritis. Jangan cepat tersinggung. Kalau ada pendapat-pendapat orang seperti ini, jangan cepat tersinggung. Kita harus bisa melihat gambaran yang besar dan akar masalahnya apa. Dan ternyata manusia itu hanya terbatas. Kepengetahuan kita hanya puzzle. Kalau saya dengan Bapak Ibu sekalian, kita puzzle, barulah itu lengkap. Kita ini harus bisa corporately bekerja bersama-sama sehingga itu menjadi satu blueprint bersama. Cara kerja bersama-sama. Karena mungkin kita juga banyak error. Salah keputusan. Yang ketiga adalah creativity. Sekarang kalau nggak kreatif nggak mungkin bisa hidup. Coba sekarang. Dulu kita pikir kita kan terjadi krisis pangan. Waduh, gimana kita beli ke pasar gak boleh gini-gini. Ternyata kreativitas orang. Orang yang biasa properti aja bisa jualan nasi bungkus laku banget. Pakai Gojek dan sebagainya. Bisa ngirim, bisa hidup juga. Itu karena creativity. Ke depan orang akan haus pariwisata karena demen diisi kan. Hiburan dan sebagainya, apalagi udah di lockdown begini. Nah, orang langsung begitu beres, waduh itu tempat wisata itu marak ya, pasti penuh di mana-mana. Tapi ada pembatasan lagi, gitu kan? Nah, kreativitas kita arahnya kemana? Pasti jurusannya itu. Orang lebih ke self, makanan yang sehat, hiburan, kesenangan. Nah, yang keempat, people management. Tuhan kan ciptakan kita jadi leader, bukan jadi ekor, jadi kepala. Jadi kita harus bisa melit orang, menggerakkan orang lain. Jangan sok jago sendiri. Jangan merasa diri kita pintar. Nah, kekuatan ke depan adalah menggerakkan orang, jadi penggerak. Gimana ini adalah people management dengan begitu banyak karakter, sifat, skill, experience, pengalaman. Bagaimana kita bisa gerakan bersama-sama kepada satu tujuan mulia. Nama Tuhan dimuliakan. Kita harus punya teamwork yang baik. Lalu yang kelima, coordinating with others. Itu kemampuan berkolaborasi. Diskusi kelompok, kemampuan untuk menyampaikan ide-ide. Jadi jangan kita nih merasa bahwa ide kita udah hebat, brilian, padahal kita sedang ada di ambang kehancuran. We have to find out the new ideas. Ide-ide baru untuk menciptakan hal-hal yang baru. Jangan juga hanya mencari kerja terus, cari peluang. Sekarang mahasiswa kebanyakan udah lulus kuliah, cari kerjaan. Apakah nggak bisa mencari peluang pekerjaan untuk bisa mempekerjakan orang? Itu hanya muncul dari ide. Gojek muncul dari ide. Jadilah Gojek. Supaya orang bisa hidup. Punya motor. Tapi bisa menghidupkan. Dia hidup. Tapi banyak jutaan orang bisa hidup. Nah, setiap orang punya potensi. Tetapi banyak potensinya terkubur. Sampai mati dia kubur potensi itu. Mari singkapkan itu. Ini zaman baru. Kita minta supaya Tuhan unlock pikiran kita. Pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Tapi kalau pintu terbuka mata kita masih buta. So we see nothing. Kita tidak bisa melihat apapun. Kalau kita nggak punya visi. Yang orang punya visi. Meskipun buta dia bisa melakukan visi. Nah, yang keenam adalah emotional intelligence. Apa sih maksudnya? Mampu menghargai pendapat orang lain dan mengemas semua perbedaan. Jadi kita punya intelijensia daripada emosi kita. Jadi nggak ada nih apa-apa model saingan, gereja bersaing, ministry bersaing. Udah nggak ada, tapi we collaborate. Aku punya ini, kamu punya apa? Let's do together. Maka amanat agung pun bisa diselesaikan dengan baik. Apa yang menyebabkan penginjilan tidak berhasil? Karena kita jalan sendiri-sendiri. Why? Kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Dan merasa kita jadi penjala. Padahal kita jadi pemancing. Pemancing itu lama sekali sifatnya untuk mendapatkan hasil.
Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan bagaimana sebetulnya kita jadi leader. Kita mesti make decision as a leader. Kita harus punya emotional intelligence. Karena orang juga nggak bodoh di sekitar kita. Mereka pinter-pinter semua. Tetapi how to be a leader? We can manage, we can pack. Kita kemas, ya, kemas. Buat satu packing yang baik bersama-sama. Yang ketujuh, judgment and decision. Itu apa? Judgment and decision making itu cepat mengambil keputusan. Hari ini keputusan, bulan depan keputusan Anda kayaknya udah invalid, expired. Nah, banyak orang tidak bisa memutuskan cepat. Kenapa? Takut resiko. Takut gagal. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Wah, itu susah. Itu kita harus belajar mengambil keputusan dalam sikap emergency. Karena banyak hal-hal yang emergency. Saya di Lumbung Yusuf, seringkali saya pergi ke daerah-daerah bencana sejak dari tahun 2000. Seringkali saya menghadapi bahaya di jalan. Ketika pulang, ada banjir bandang, lalu sungai tidak bisa dilalui, jembatan putus. Saya harus make decision. Stay di hutan, ada binatang buas, ada ular kobra di situ. Saya tinggal dimakan binatang buas, atau make decision what to do. Saya melihat ada kayu-kayu, saya melihat ada ini. Oke, kita buat jembatan beli, dan akhirnya saya bisa lolos di situ. Corporately, kita bekerja bersama-sama dan kita sukses bersama-sama. Ada decision. Ada satu keputusan, eksekusi. Yang kedelapan, service orientation. Itu maksudnya apa? Sekarang jualan atau pelayanan, you nggak extra mile, sorry I have to say. Anda akan ditinggal. Jadi beri pelayanan yang terbaik. Sekarang di toko manapun Anda mau beli ini, aku kasih ini. Jadi dia harus mengerti apa yang diingini oleh orang lain. Contoh yang sempurna adalah Yesus sendiri. Ketika Bartimeus, orang buta, minta disembuhkan, Yesus berkata, "What can I do for you?" Bartimeus berkata, "Enggak lihat, gue buta, gue pengen disembuhkan supaya melek." Bagi Yesus melek itu different matter. Nanti lu bisa melek, kamu bisa ngeliat, tapi jadi pengemis tetap. Yang Tuhan mau adalah melek secara rohani. Karena Tuhan mau, Bartimeus, lu nanti one day kamu melek, kamu jadi leader. Ada namanya multiplier effect. Become somebody yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh keadaan. Nah, jadi service orientation, demikian juga siapapun, mau hamba Tuhan, mau pengusaha dan sebagainya. Orang akan mengikut kita. Orang akan membeli produk kita. Tetapi there is one thing. Apa sebetulnya yang lu beri kepada aku? Keuntungan apa? Yang ke-9, negotiation. Bernegosiasi dan meyakinkan orang lain. Kalau kita mau jual produk unggul, kalau enggak yakin unggul, jangan. Karena Anda sekali membuat kebohongan di mata orang, orang never trust you in your whole lifetime. Nah, jadi sekarang negosiasi itu adalah win-win solution. Enggak kayak zaman dulu, yang penting gua bisa gini, deliver, tetapi orang kan lose and I win. Nggak bisa. Sekarang mesti win-win. Kalau kita bisa mengerjakan bersama-sama, you win something and I win something. Yang ke-10, terakhir, adalah cognitive flexibility. Apa itu? Kemampuan menyesuaikan dalam setiap keadaan. Menyesuaikan dalam setiap keadaan. Generasi VUCA ini yang disebut post millennial ini, Bapak Ibu sekalian, saya selalu membutuhkan anak-anak muda bersama dengan saya. Kemanapun
saya pergi, saya selalu membawa anak-anak muda. Kenapa? Meskipun itu high cost jadi double cost. Karena ada yang namanya empty space di dalam saya. Saya terbatas dalam teknologi. Dan mereka bisa melihat cara pandang dengan generasi mereka. Itu namanya investasi. Investasi untuk something, untuk menyesuaikan keadaan ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita meskipun generasi ke depan disebut generasi AI, Artificial Intelligence, bahkan Artificial Super Intelligence, robot-robot akan menggantikan kita. Tetapi ingat, kita tidak akan kalah terhadap robot. Dan kita perlu melatih mental kita dan rohani kita. Kita isi dengan firman Tuhan terus. Dan kita pakai jubah kerasulan yang baru. Dan saya yakin dan percaya Anda akan menjadi orang-orang yang unggul, bukan orang yang kalah. Anda lebih dari pemenang. Menghadapi masalah bukan berarti kita kalah. Tetapi masalah itu adalah lompatan untuk kita menang. Menaiki satu level up yang baru. Dan kita akan memasuki satu dimensi yang baru. Dan kita akan berjuang dalam perjuangan yang baru. Dengan strategi yang baru. Dengan planning yang baru. Tetap tinggal di dalam Tuhan dan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Saya yakin kita semua menang terhadap setiap persoalan. Dan kita akan mencapai tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh pengucapan syukur. Karena Tuhan begitu baik. Engkau urapi kami untuk memasuki zaman yang baru ini Tuhan. Dan kami yang disebut the last generation. Bukan the lost generation. Bukan generasi yang terhilang. Kami akan menjadi generasi yang excellent. Menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Kami tidak akan slow in action. Tetapi akselerasi. Seperti generasi. Seperti yang flash. Yaitu kilat yang memancar. Dan kami percaya bahwa generasi ini akan menuntaskan semua pekerjaan yang terhambat selama ini. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Maranatha, terima kasih Tuhan. Isi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat dalam menghadapi keadaan yang sedang datang ini. Terima kasih Tuhan. Berkat dan kasih setia Tuhan, kekuatan, kesembuhan, dan kesempurnaan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ada pada kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.